Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa MBKM Riset Keilmuan Agribisnis dengan saya sendiri Siska Permata, Saya Muhammad Iqbal. Saya Niken Kinanti Pratiwi Saya Puja Kusuma. akan menjelaskan tentang manajemen produksi agribisnis komoditi jeruk Desa Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai manajemen produksi agribisnis dalam usaha tani komoditi jeruk, kita harus tahu dulu apa itu manajemen produksi agribisnis. Manajemen produksi agribisnis adalah seperangkat prosedur dan kegiatan terkait usaha menciptakan dan menambah kegunaan atau utility suatu barang dan jasa dalam agribisnis pada usaha yang meliputi pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan berbagai pengolahan produk-produk di dalamnya. Selanjutnya, manajemen produksi pertanian. Manajemen produksi pertanian mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian input-input dan sarana, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian produksi pertanian. Pemilihan komoditas pertanian yang akan diusahakan memegang peranan penting dalam keberhasilan usaha produksi tani. Karena bisa terjadi komoditas bernilai ekonomis dalam produksi tetapi tidak tepat untuk daerah produksi dan wilayah pemasaran yang akan dituju. Pemilihan lokasi produksi pertanian dalam penempatan fasilitas untuk usaha agribisnis berskala kecil, mungkin pemilihan lokasi produksi tidak menjadi suatu prioritas karena umumnya produksi dilakukan daerah domisili para petani. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi. Yang pertama, ketersediaan tenaga kerja. Yang kedua, ketersediaan prasarana dan sarana fisik penunjang. Yang ketiga, lokasi pemasaran. Yang keempat, ketersediaan insentif wilayah. Skala usaha pertanian sangat terkait dengan ketersediaan input dan pasar. Skala usaha hendaknya diperhitungkan dengan matang sehingga produksi yang dihasilkan tidak mengalami kelebihan pasokan dan kelebihan permintaan. Ketersediaan input seperti modal, tenaga, bibit, peralatan, serta fasilitas produksi dan operasi lainnya harus diperhitungkan. Setelah menetapkan jenis dan varietas komoditas yang akan diusahakan, lokasi produksi, dan penempatan fasilitas, serta skala usaha yang akan dijalankan, maka mulai merencanakan proses produksi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan proses produksi adalah biaya produksi, penjadwalan proses produksi, pola produksi, dan sumber-sumber input dan sistem pengadaannya. Dan yang kedua, pengorganisasian input-input dan sarana produksi pertanian. Yang meliputi 1. Pengorganisasian sumber daya. Yang kedua, pengorganisasian efektivitas. Dan yang terakhir, pengorganisasian pencapaian efektivitas dan efisiensi. Pengorganisasian mengenai sumber daya berupa input-input dan sarana-sarana produksi yang akan digunakan akan sangat berguna bagi pencapaian efisiensi usaha dan waktu. Pengorganisasian tersebut terutama menyangkut bagaimana mengalokasikan berbagai input dan fasilitas yang akan digunakan dalam proses produksi sehingga proses produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pencapaian efektivitas dalam pengorganisasian menekankan pada penempatan fasilitas dan input-input secara tepat dalam suatu rangkaian proses, baik dari segi jumlah maupun mutu dan kapasitas. Pencapaian efisiensi dan pengorganisasian input-input dan fasilitas produksi lebih mengarah kepada optimasi penggunaan berbagai sumber daya tersebut, sehingga dapat dihasilkan output maksimum dengan biaya tetap atau biaya minimum dengan output tetap. Pencapaian efektivitas dan efisiensi dalam pengorganisasian input-input dan sarana produksi merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan tingkat produksi perusahaan secara keseluruhan. Baik, selanjutnya adalah kegiatan produksi agribisnis. Nah, apa sih kegiatan produksi agribisnis itu? Kegiatan produksi agribisnis merupakan sebuah transformasi dari input menjadi output. Kegiatan produksi adalah melaksanakan rencana produksi yang telah dibuat dan merupakan kegiatan yang mempunyai masa yang cukup lama, serta terkait dengan bagaimana kita mengelola proses produksi berdasarkan masukan, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Ruang lingkup manajemen produksi pertanian yang selanjutnya yakni pengawasan produksi pertanian. Pengawasan
dari pengawasan anggaran, masukan, proses, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, evaluasi produksi pertanian. Evaluasi ini dilakukan secara berkala dari mulai perencanaan sampai akhir usaha itu tetap berlangsung. Selanjutnya yakni pengendalian produksi pertanian. Pengendalian produksi pertanian berfungsi untuk menjamin agar proses produksi pertanian berjalan sesuai rel yang telah direncanakan. Baik, sekian video dari kami anggota MBKM Riset Keilmuan Fakultas Pertanian Universitas Jambi, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton.